Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemberdayaan masyarakat dalam proses perubahan. Nah, di minggu kemarin kita sudah belajar tentang perubahan sosial dalam hubungannya dengan kebudayaan. Lalu di hari ini kita akan mempelajari bagaimana pemberdayaan masyarakat itu sendiri ya dalam proses perubahan yang dialami oleh masyarakat. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu apa definisi dari pemberdayaan. Banyak definisi yang sudah diberikan beberapa tokoh ya terkait pemberdayaan, tapi di sini Ibu hanya mengutip satu saja ya dari IV tahun 1995 ya. Pada bukunya di tahun 1995 mendefinisikan pemberdayaan masyarakat itu sebagai proses yaitu menyiapkan masyarakat dengan berbagai sumber dayanya, kesempatannya, pengetahuan dan keahlian, meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka. Jadi pemberdayaan ini objeknya itu adalah masyarakat sendiri, yaitu masyarakat yang menyiapkan sumber daya mereka, ya melihat berbagai kesempatan yang ada, lalu menggunakan pengetahuan, keahlian yang mereka miliki, supaya bisa menentukan masa depan mereka dan supaya mereka bisa hidup lebih baik seperti itu ya. Serta di sini berpartisipasi dan memengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Nah, itu definisi pemberdayaan dari IV. Nah, konsep dari pemberdayaan ini sendiri itu dapat diterapkan ya pada tingkat individu atau juga bisa dalam tingkat kelompok yang nanti dikaitkan dengan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Nah, biasanya pemberdayaan ini menunjuk pada kemampuan seseorang ya. Jadi pemberdayaan ini lebih menunjuk kepada kemampuan seseorang, khususnya biasanya kelompok yang rentan dan lemah. Nah, kelompok yang rentan dan lemah ini misalnya kelompok yang misalnya berada di bawah garis kemiskinan, misalnya seperti itu ya. Lalu kelompok yang rentan dan lemah ini harusnya mereka punya hak-hak ya, punya kemampuan. Yang pertama, harusnya mereka punya hak dan kemampuan yang pertama, yaitu mereka harusnya memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga mereka juga punya kebebasan dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat di sini, melainkan mereka juga bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, atau bebas dari kesakitan. Nah, ini yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang rentan dan lemah, contohnya orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Sehingga pemberdayaan nanti yang dilakukan itu tujuannya adalah seperti ini, yaitu bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka, lalu mereka juga bebas mengemukakan pendapat, lalu mereka bebas dari kelaparan, kebodohan, ataupun kesakitan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, mereka harusnya memiliki kemampuan untuk bisa menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya. Jadi mereka harus disadarkan bahwa misalnya di suatu daerah tempat mereka tinggal, itu ada sumber-sumber yang mereka bisa produksi, ya, bisa mereka hasilkan. Ya. Nah, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. Ya, kita kalau lihat orang-orang di Jawa itu, apa saja yang di sekitar mereka di Pulau Jawa ya, apa saja yang ada di sekitar mereka itu mereka bisa manfaatkan. Ya, bisa mereka manfaatkan, lalu kemudian mereka jual, misalnya ya, lalu tidak hanya mereka jual, tapi juga bisa mereka akhirnya konsumsi sendiri, seperti itu ya. Jadi masyarakat seperti inilah yang harus dituntun ya, harus dilakukan pemberdayaan sehingga mereka menyadari bahwa di sekitar mereka itu ada sumber-sumber yang produktif, sumber-sumber yang bisa mereka buat, sumber-sumber yang bisa mereka produksi, misalnya sumber daya alam ya, yang bisa mereka produksi, lalu itu ternyata bisa menghasilkan uang dan bisa meningkatkan pendapatan mereka, menjadi pemasukan seperti itu ya, menjadi pendapatan, lalu juga bisa mereka olah untuk keperluan mereka sendiri.
Seperti itu. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Lalu yang ketiga, berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Ya, orang-orang seperti ini yang ada pada kelompok rentan dan lemah ini harus berpartisipasi, harus terlibat dalam proses pembangunan, tidak hanya menjadi objek dari pembangunan, tetapi juga mereka harus terlibat dalam pembangunan itu sendiri. Ketika mereka sudah diberdayakan, ya, lalu mereka lalu sumber SDM mereka meningkat, kualitas mereka meningkat, misalnya ya. Setelah masyarakat ini diberdayakan, lalu SDM mereka meningkat, kemampuan mereka meningkat, pengetahuan mereka meningkat, keahlian mereka meningkat, maka mereka harus dilibatkan dalam proses pembangunan itu sendiri. Ya. Nah, Persons ya dalam buku Soeharto tahun 2005 itu menyatakan bahwa suatu proses pembangunan itu umumnya harus dilakukan secara kolektif. Secara kolektif itu secara berkelompok, secara bersama-sama, ya. Lalu kemudian proses pemberdayaan juga dapat terjadi akibat adanya faktor struktur peluang yang meliputi akses informasi, tingkat partisipasi, akuntabilitas, dan kapasitas dari organisasi lokal. Nah, organisasi lokal ini adalah organisasi yang dikelola oleh suatu masyarakat itu sendiri. Misalnya, pemberdayaan ini kita lakukan dalam satu masyarakat desa, misalnya ya. Di masyarakat desa sendiri itu misalnya ada organisasi lokal. Nah, organisasi lokal inilah yang kemudian bekerja, ya, bekerja dan mengelola, ya, bukan bekerja sih, bekerja untuk pemberdayaan, menyiapkan peluang, menyiapkan wadah, ya, untuk melakukan pemberdayaan kepada masyarakatnya, masyarakat setempat seperti itu ya. Makanya proses pemberdayaan itu dikatakan di situ dapat terjadi jika adanya faktor struktur peluang yang meliputi akses informasi. Ya, jadi masyarakat itu sendiri harus punya peluang, ya, harus mempunyai informasi tentang misalnya informasi itu ketika mereka mendapatkan akses informasi, mereka bisa mendapatkan berbagai pengetahuan yang bisa meningkatkan sumber daya mereka. Misalnya mereka akses informasi di sana bagus, misalnya ketika mereka bisa membuka internet, ketika mereka bisa membuka YouTube, mereka bisa belajar di situ, misalnya belajar ada tutorial-tutorial di situ bagaimana memanfaatkan misalnya barang-barang bekas, bagaimana misalnya memanfaatkan tanaman singkong, tanaman ubi misalnya seperti itu ya. Lalu bagaimana misalnya memanfaatkan tanaman rotan atau tanaman getah pohon karet dan lain sebagainya. Ketika akses informasi di sana mudah gitu ya, di suatu masyarakat itu mudah, akses informasinya mudah, maka mereka juga akan mudah untuk belajar hal-hal baru, mendapat pengetahuan-pengetahuan baru. Ya, dan perlu tingkat partisipasi yang kuat juga. Tingkat partisipasi dari masyarakat itu harus kuat, harus besar, dan di sini organisasi lokal itulah yang bisa menghimbau masyarakat untuk bisa terlibat, ya, untuk bisa terlibat dalam proses pembangunan, dalam proses proses pemberdayaan tadi, ya, di mana pemberdayaan itu kan bisa untuk meningkatkan sumber daya mereka, pengetahuan mereka, kualitas mereka, misalnya seperti itu ya. Jadi memang jika ada organisasi lokal di dalam suatu masyarakat itu, organisasi lokal itulah yang bekerja dalam proses pemberdayaan agar proses pemberdayaan itu bisa berhasil dalam suatu masyarakat. Nah, mari kita lihat model pemberdayaan masyarakat itu dapat dibedakan melalui 3 tingkat, ya. Ada tingkat mikro, ada tingkat meso, ada tingkat makro. Pada tingkat mikro, yaitu pemberdayaan dilakukan terhadap klien, ya, secara individu. Jadi pemberdayaan itu dilakukan terhadap individu, perorangan seperti itu, dan biasanya itu melalui bimbingan konseling. Ya, bimbingan konseling, misalnya kalian nanti ketika pulang ke masyarakat, pulang ke kampung halaman, lalu kalian diminta tolong misalnya oleh kantor desa atau ada organisasi lokal di sana, supaya misalnya memberikan bimbingan konseling khusus kepada anggota masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Ya. Lalu kemudian bisa juga pemberdayaan itu melalui stress management serta krisisnya intervensi atau intervention. Artinya banyak masyarakat yang tidak mau terlibat, misalnya banyak anggota masyarakat yang merasa
ya sudah menerima saja hidupnya yang maksudnya yang penting cukup untuk makan, misalnya yang penting cukup untuk makan sehari dan tidak mau meningkatkan kualitas dirinya, misalnya seperti itu. Jika anggota suatu masyarakat, misalnya kita ambil saja desa ya, di desa, jika suatu anggota masyarakat di desa tidak mau meningkatkan kualitas dirinya, tidak mau memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik, maka secara umum desa tersebut jika tidak akan bisa berkembang seperti itu. Tetapi jika di suatu desa itu orang-orangnya giat menempuh pendidikan, misalnya giat untuk bekerja keras, giat untuk menghasilkan menjadi masyarakat yang produktif seperti itu ya, menghasilkan sesuatu misalnya, maka masyarakat itu pun akan maju gitu ya. Kemarin Ibu waktu pengabdian kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Ibu ke salah satu desa di daerah Kabupaten Kuala Kurun. Nah, desa itu ketika Ibu masuk desa itu terlihat sekali maju gitu ya, berkembang seperti itu ya. Dari kantor desanya itu juga terlihat bahwa mereka bekerja dengan baik seperti itu ya. Dan kantor desanya fasilitasnya bagus. Kemudian di desa juga ada sanggar seninya. Terlihat sekali bahwa desa itu masyarakatnya adalah masyarakat yang aktif dan produktif. Ternyata setelah ditanya, mereka yang pertama adalah bagi mereka pendidikan itu penting. Jadi orang tua di situ mewajibkan anak-anaknya untuk menempuh pendidikan. Tidak ada yang tidak sekolah. Semua anak-anak di situ semua sekolah gitu ya, menempuh pendidikan. Lalu kemudian juga mereka punya banyak usaha, usaha milik desa itu. Misalnya peternakan, lalu misalnya mereka juga membuat kuliner. Yang membuat kuliner itu misalnya mereka membuat keripik singkong, lalu itu kemudian mereka jual ke kabupaten seperti itu ya. Beternak ayam, lalu kemudian menghasilkan telur, lalu itu mereka jual di kabupaten. Nah, itu salah satu contoh desa yang bagus dalam pemberdayaan masyarakatnya ya, dan itu merupakan contoh desa-desa yang orang-orangnya itu produktif ya, orang-orangnya itu produktif artinya orang-orangnya aktif dan juga produktif. Nah, itulah yang tergambar dari desanya, terlihat sekali desanya begitu maju gitu ya, desanya begitu maju dan terlihat ketika masuk di sana juga terlihat sekali masyarakatnya proaktif seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, salah satu contoh. Nah, oleh karena itu jika ada suatu desa terlihat masyarakatnya yang kurang produktif, kurang aktif, tidak ada kegiatan apa-apa di sana, banyak anak-anak yang tidak sekolah, maka perlu menjadi sasaran dari pemberdayaan itu sendiri. Nah, dalam proses pemberdayaan itu tidak mudah gitu ya, memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk membangun kualitas dirinya atau membangun desanya. Oleh karena itu perlu adanya proses pemberdayaan pada tingkat mikro, misalnya perlu dilakukan bimbingan konseling dulu kepada anggota masyarakat supaya menyadarkan mereka perlu untuk meningkatkan kualitas diri supaya juga mereka kehidupan mereka menjadi lebih baik, misalnya seperti itu ya. Oleh karena itu dikatakan di situ pada tingkat mikro ini tujuannya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Ya, banyak orang-orang Dayak yang terlalu dimanjakan oleh alam, tidak mau bekerja. Misalnya mencari makan, ya sudah rebus singkong saja. Misalnya yang penting sudah bisa makan. Mencari ikan yang penting sudah bisa makan. Padahal misalnya ketika mereka menggeluti betul-betul, misalnya tanaman singkong banyak di desa mereka itu bisa dihasilkan. Ya, itu bisa dihasilkan dengan kalau kita lihat orang Jawa itu mereka bisa bikin apa saja dengan singkong. Ya, bisa bikin kuliner apa saja dengan singkong lalu mereka bisa jual itu. Misalnya di sana banyak ikan karena hidup di sungai kan, karena orang Dayak erat dengan sungai, budaya sungai. Ketika mereka memancing, mereka jangan memancing hanya untuk memenuhi kebutuhan makan mereka sehari-hari, tapi coba diarahkan melalui pemberdayaan, misalnya di sana sumber ikannya banyak gitu ya. Entah mereka kelola itu menjadi ikan asin, lalu dikemas dengan baik dan itu misalnya dikirim ke pasar-pasar misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus dilakukan dalam proses pemberdayaan ini. Dan itu perlu intervensi perlu campur tangan dari pemerintah daerah, perlu campur tangan dari organisasi lokal yang ada di masyarakat tersebut. Sehingga menyadarkan masyarakat setempat bahwa penting untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas dari masyarakat desa, kualitas masyarakat itu sendiri. Seperti itu ya. Lalu kemudian ada pada tingkat meso, yaitu pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervensi. Jadi proses objek dari pemberdayaan itu tidak hanya individu, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok.
seperti itu ya. Nah, pendidikan dan pelatihan dinamika kelompok. Jadi dilakukan pelatihan dan pendidikan dan pelatihan dinamika kelompok, misalnya bagaimana cara mengolah ikan asin, misalnya, lalu bagaimana cara memberi kemasan pada ikan asin misalnya yang akan mereka jual sehingga kemasan tersebut menarik orang lain untuk membelinya. Nah, misalnya seperti itu, contohnya seperti itu ya. Lalu, pendidikan dan pelatihan dinamika kelompok biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Misalnya saja contoh kecilnya tadi, misalnya tanaman singkong. Nah, ketika mereka diberikan pelatihan, lalu ketika mereka diberikan pengetahuan, misalnya dengan memperlihatkan tutorial-tutorial atau yang ada di YouTube, bagaimana misalnya cara mengolah daun singkong, bagaimana cara mengelola ubi misalnya hingga menjadi suatu makanan yang enak dan kemasannya pun menarik, misalnya seperti itu. Nah, sehingga melalui pemberdayaan pada tingkat meso ini bisa juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lalu kemudian juga pemberdayaan pada tingkat makro, yaitu pemberdayaan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Kalau yang ini perlu adanya perumusan, kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan manajemen konflik merupakan strategi dalam pendekatan ini. Nah, ini perlu campur tangan dari pemerintah setempat ya untuk melakukan pemberdayaan ini pada tingkat makro, sehingga perlu diadakan strategi yang lebih mantap seperti itu ya, sehingga jangkauannya pun yaitu lingkungan yang lebih luas. Nah, berbicara tentang pemberdayaan ya, baik dalam tingkat mikro, meso, dan makro, itu tidak lepas dari pengaruh teknologi ya. Ketika kita ingin melakukan suatu proses pemberdayaan, maka proses pemberdayaan itu tidak lepas dari teknologi. Misalnya seperti tadi, untuk mengolah suatu bahan makanan, misalnya untuk mengolah keripik singkong, misalnya seperti itu ya. Untuk mengolah keripik singkong tidak lagi misalnya dengan manual harus mengirisnya dengan pisau misalnya ya, hanya dengan pisau, tetapi kalau kita lihat di YouTube misalnya ketika masyarakat disajikan YouTube yang dimana di situ diperlihatkan cara mengolah keripik, tapi tidak lagi menggunakan alat manual, ternyata ada mesin khususnya sehingga bentuknya itu rapi ya, dan bentuknya itu sama seperti itu ya. Ya kalau menggunakan mesin ya pasti seperti itu ya, bentuknya bagus seperti itu. Nah, lalu mau tidak mau masyarakat itu sendiri harus menggunakan teknologi ya, sadar bahwa dalam proses pemberdayaan dan dalam proses meningkatkan hasil produksi, maka harus menggunakan teknologi-teknologi, misalnya seperti itu ya. Nah, proses adopsi dan inovasi sebuah teknologi suatu kelompok masyarakat tidak lepas dari sikap masyarakat itu sendiri atau kelompok sosial yang menerima teknologi tersebut. Sikap individu yang satu dengan yang lain tentulah sangat berbeda. Ada masyarakat yang mau menerima terbuka terhadap kemajuan teknologi, ada masyarakat yang tidak mau terbuka terhadap kemajuan teknologi. Misalnya nih, contoh kecilnya, ketika mereka membuat keripik singkong, mereka mengatakan bahwa ya tetap saja enak, keripik singkong itu enak kalau dibuat secara tradisional saja, dengan alat-alat tradisional gitu ya. Lalu mereka kemudian karena punya pemikiran seperti itu, mereka tidak mau mencoba hal baru, misalnya ada alat tadi misalnya untuk memotong atau mengiris singkong tersebut sehingga dia prosesnya cepat, terus kemudian hasilnya juga bagus, misalnya seperti itu. Nah, karena ketidakterbukaan mereka terhadap teknologi yang baru, maka proses pemberdayaan juga harus melihat hal tersebut. Orang-orang yang melakukan pemberdayaan, maksud Ibu, harus melihat hal-hal tersebut gitu ya dalam proses pemberdayaan yang mereka lakukan. Mungkin masyarakat perlu diedukasi dulu, perlu diberi pendidikan, perlu diberi pengetahuan, pelatihan terlebih dahulu bahwa
perlu diberikan contoh malah misalnya, oh ini hasil kalau misalnya keripik singkong ini diolah oleh mesin, misalnya seperti itu. Ya, lalu yang kedua, teknologi pada dasarnya diciptakan untuk memudahkan kerja manusia. Nah, ini tadi ya, kalau mereka menggunakan alat yang sudah canggih, maka itu memudahkan pekerjaan mereka. Misalnya dalam sehari mereka bisa memproduksi 10 kilo keripik misalnya ya. Uh, tapi kalau menggunakan mesin mereka bisa memproduksi 2 atau 3 kali lipatnya dari 10 kilo itu, misalnya seperti itu ya. Nah, perlu disadarkan, perlu diberi edukasi bahwa teknologi diciptakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, salah satu upaya untuk memperkenalkan teknologi tersebut adalah yaitu melalui pemberdayaan sosial tadi. Jadi dalam proses pemberdayaan sosial perlu diperlihatkan, di masyarakat perlu diedukasi, ini loh teknologi yang baru, misalnya seperti itu ya. Untuk itu diperlukan sebuah strategi pemberdayaan sosial, salah satunya melalui model pendampingan. Ya. Lalu pendampingan dalam hal ini dapat berupa individu, kelompok sosial maupun organisasi sosial, baik formal maupun informal. Nah, posisi pendamping dalam proses ini adalah seorang pekerja sosial. Jadi seorang pekerja sosial lah yang mengerjakan proses pemberdayaan ini, ya, yang kemudian memandu anggota masyarakatnya menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Lalu model pengerja sosial pada intinya merupakan sebuah proses pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan aktor-aktor atau agen tertentu yang diposisikan sebagai pekerja sosial. Nah, kalian juga bisa masuk dalam pekerja sosial ini, yaitu ketika kalian harus melakukan pembimbingan misalnya ya. Kalian kan misalnya kalian bekerja pada lulus dengan sebagai sarjana bimbingan konseling misalnya seperti itu, lalu kalian bisa melakukan pembimbingan terhadap masyarakat. Ya, kalian juga masuk sebagai pekerja sosial karena kalian sebelum masyarakat ini bukan sebelum, karena pada saat masyarakat ini diberdayakan, mereka terlebih dahulu memang harus diberikan pendampingan seperti itu ya, supaya menyadarkan mereka untuk meningkatkan kualitas dirinya untuk menjadi masyarakat atau seorang individu yang aktif dan produktif. Ya. Nah, Sumodiningrat menjelaskan bahwa kegiatan pemberdayaan itu dapat dilakukan juga melalui pendampingan sosial. Ya, salah satu kegiatan pemberdayaan ya dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. Nah, menurutnya ada 5 hal penting yang kita dapat lakukan dalam proses pendampingan sosial tersebut. Ya, dalam melakukan pendampingan sosial tersebut. Yang pertama yaitu perlu memberikan motivasi. Maaf ya, di situ salah ketik motivasi maksudnya memberikan motivasi. Nah, yang diberi motivasi ini adalah secara khusus yaitu keluarga miskin yang sangat perlu untuk dimotivasi. Nah, lalu kemudian cara memotivasinya yaitu dengan membentuk kelompok, ya, karena dengan membentuk kelompok itu akan mempermudah untuk mengorganisasikan untuk pengorganisasian, ya, dan lalu melaksanakan pengembangan masyarakat. Jadi setelah membentuk kelompok, lalu kemudian dilakukan kegiatan pengembangan masyarakat. Nah, lalu kemudian memotivasi mereka juga, yang memotivasi kelompok-kelompok yang masih terbilang miskin ini tadi, agar dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan yang nantinya tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan mereka sendiri dengan menggunakan sumber daya yang mereka miliki. Ya, jadi perlu disadarkan bahwa mereka itu punya sumber daya yang perlu ditingkatkan gitu ya, yang perlu sumber daya tersebut yang perlu ditingkatkan, yang perlu dimanfaatkan untuk kebaikan mereka sendiri supaya mereka bisa mendapat hidup yang lebih baik itu sendiri. Lalu yang kedua yaitu peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Nah, keterampilan dapat dikembangkan melalui cara-cara pastosopatif ya. Nah, pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Nah, langkah ini dapat membantu masyarakat miskin untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri dan kemudian juga dapat membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka. Misalnya tadi dalam mengolah keripik singkong, contohnya kita ambil lagi keripik singkong. Masyarakat lokal mengatakan bahwa oh keripik singkong ini enaknya kalau dikasih bumbu ini. Misalnya ini bumbu tradisional khas orang sini. Nah, lalu kemudian kita
coba lihat nih, kalau kita bandingkan misalnya ya, kita lihat juga kalau masyarakat di Jawa sana membuat keripik singkong itu gimana sih? Kok bisa enak? Oh, ternyata mereka pakai bumbu ini. Oh, ternyata mereka pakai cara ini. Lalu kemudian itu dikombinasikan dengan pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat tadi dalam mengolah keripik singkong misalnya. Dan alhasilnya akhirnya lebih enak seperti itu ya, karena ada kombinasi bumbu misalnya seperti itu. Nah, itu contoh kecilnya ya. Lalu kemudian tiga, ada manajemen diri. Nah, setiap kelompok yang akan diberdayakan harus mampu memilih atau memiliki pemimpin yang dapat mengatur kegiatan mereka. Ini harus ada orang-orang yang memiliki jiwa pemimpin, yang memiliki jiwa yang ingin berubah, ya, yang bisa melakukan mengorganisasi kelompok masyarakat dengan baik, ya. Pemimpin yang benar-benar punya visi, punya misi yang ingin lebih baik gitu ya, agar masyarakatnya lebih baik, lebih maju seperti itu. Lalu yang keempat itu adalah mobilisasi sumber. Ya, mobilisasi sumber. Nah, menghimpun masyarakat untuk memberikan sumbangan. Jadi melalui mobilisasi sumber ini ya, pemberdayaan bisa dilakukan misalnya dengan menghimpun masyarakat untuk memberikan sumbangan dengan sukarela yang bertujuan menciptakan modal sosial. Nah, modal sosial itu merupakan bagian dalam organisasi sosial seperti misalnya kepercayaan, norma, jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan-tindakan yang terkoordinasi. Nah, langkah ini biasanya didasari bahwa pandangan bahwa setiap orang itu memiliki sumber pengetahuan dari luar. Nah, langkah ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan sumber penghidupan mereka sendiri, mampu meningkatkan keterampilan mereka dan keahlian mereka sendiri. Ya. Lalu kemudian, nah, langkah yang menggunakan mobilisasi sumber ini, langkah ini kemudian didasari juga pada pada pandangan bahwa setiap orang memiliki sumber daya yang dapat diberikan, dan jika sumber daya ini dihimpun, maka nantinya akan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara substansial. Jadi langkah mobilisasi sumber ini adalah langkah bahwa didasari dengan pandangan bahwa setiap orang itu dapat memberikan sumbangan melalui kemampuan yang dia miliki. Ya, misalnya orang ini misalnya pintar memasak, misalnya pintar untuk meracik bumbu, lalu sumber daya orang tersebut digunakanlah untuk mengolah keripik tadi ya, karena dia misalnya tahu banyak mengenai bumbu dan dia bisa mengolahnya. Misalnya seperti itu ya. Nah, terus kemudian salah satu orang itu pintar dalam hal pemasaran atau promosi misalnya ya. Ketika keripik itu udah jadi, lalu bagian pemasaran diserahkanlah kepada orang tersebut ya, karena dia pintar promosi misalnya seperti itu. Lalu ada masyarakat yang kreatif dalam ada orang-orang tertentu yang kreatif dalam membuat kemasannya misalnya ya. Lalu diberdayakanlah orang-orang tersebut agar membuat kemasan dari keripik tersebut sehingga laku nanti dijual di pasaran. Misalnya seperti itu ya. Nah, lalu yang kelima yaitu pembangunan dan pengembangan jaringan. Pembangunan dan pengembangan jaringan ya. Jaringan itu sangat penting dalam menyediakan dan mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat. Nah, jadi sangat penting sekali jaringan itu akses ya, ketika misalnya dari desa ke kabupaten itu aksesnya sangat mudah dilalui, jalannya sangat mudah dilalui, dan orang-orang desa itu punya jaringan, misalnya di sana ada orang-orang yang punya toko misalnya, bukan punya toko ya, jaringan misalnya bisa agar jualan mereka bisa masuk ke supermarket, ke minimarket, maka harus dibangunlah suatu jaringan, suatu kerjasama seperti itu ya, dengan orang-orang yang misalnya punya minimarket atau punya supermarket atau bahkan toko-toko besar atau bahkan di pasar misalnya seperti itu, agar mereka bisa menjual hasil produksi mereka ya. Contoh ya, ada contoh dari jurnal yang Ibu download ya. Jurnal ini judulnya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kewirausahaan pada Industri Kecil Menengah (IKM) di Kalimantan Tengah sebagai salah satu unsur dalam perubahan sosial. Ya, penulisnya adalah dosen Unpar ya, Saputra Adiwijaya. Nah, mari kita lihat, dia lebih melihat kepada industri kecil menengah ya di Kalimantan Tengah
sebagai proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri dalam perubahan sosial yang terjadi. Mari kita lihat. Baik, dalam jurnalnya ia mengatakan bahwa kewirausahaan itu menjadikan masyarakat sebenarnya semakin tertantang terhadap perubahan sosial yang terjadi. Ya, masyarakat yang terbuka seperti yang ada di Kalimantan Tengah dengan mayoritas suku Dayak harus mencoba dan harus memanfaatkan peluang ya dengan memaksimalkan wirausaha sebagai wadah untuk mengaplikasikan diri demi sebuah kemandirian. Nah, pemberdayaan itu sendiri tidak lepas sebenarnya sebagai salah satu strategi dalam pembangunan seperti tadi yang Ibu sudah jelaskan bahwa tujuan dari pemberdayaan itu adalah menghasilkan suatu pembangunan yang berhasil seperti itu. Nah, jika sebelumnya masyarakat hanya sebagai penikmat atau bahkan penonton saja, jika kita ini hanya sebagai penikmat saja dan penonton saja dalam proses pembangunan, ya, maka pada masa sekarang justru masyarakat harus punya andil dalam proses pembangunan itu, ya. Jadi masyarakat harus punya andil, masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pembangunan tersebut, ya. Nah, UNDP ya mendefinisikan bahwa pembangunan manusia sebagai perluasan pilihan bagi setiap orang untuk hidup lebih panjang, lebih sehat, dan hidup lebih bermakna. Nah, pembangunan manusia juga dapat diartikan sebagai pembangunan kemampuan seorang melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, pendidikan, dan keterampilan menurut Suhandojo. Lalu dalam jurnalnya ia mengatakan bahwa salah satu hal yang penting dalam paradigma pembangunan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat adalah pemberdayaan itu sendiri. Jadi apabila kita ingin pembangunan di Indonesia itu lebih berkembang, lebih maju pembangunan di suatu daerah kita, tempat kita maju, maka perlu diadakan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya memampukan masyarakat agar mempunyai posisi tawar yang strategis terhadap segala macam program pemerintah agar masyarakat dapat menikmati hasil atau efek dari berbagai macam program pemerintah itu demi kelangsungan kehidupan mereka yang lebih baik. Nah, ini salah satu contohnya ya, salah satu contoh potensi yang bisa dikembangkan di Kalimantan Tengah yang disebut dengan industri kecil menengah IKM dan berbasis rotan bisa menjadi contoh betapa kayanya Kalimantan Tengah akan sumber daya alam ini. Ini hanya salah satu contoh. Banyak sumber daya yang lain ya. Kalian pasti tahu kalau kalian orang Dayak ya. Mungkin ada juga yang dari Papua di sini ya, kalian lebih tahu misalnya di Papua bisa dilakukan pemberdayaan terhadap sumber daya alam apa misalnya seperti itu ya. Nah, kalau di Kalimantan Tengah itu salah satu contohnya yang bisa dijadikan wirausaha itu adalah rotan ya. Nah, selama ini rotan hanya dibuat produk sederhana ya, misalnya tas atau tikar ya, atau bahkan dulu misalnya masyarakat hanya menjual bahan mentahnya saja, mencari rotan, kemudian dijual rotan itu tapi tidak diolah seperti itu. Nah, tapi sekarang ya lalu kemudian mulailah berkembang rotan itu tidak hanya disiapkan bahan mentahnya, tapi juga mereka kemudian mengolah seperti mengolah tas atau tikar. Namun sekarang semakin ke sini, nah produk rotan itu sudah lebih berkembang banyak, dibuat kursi lah, sajadah, topi, ya. Kalau kalian pernah tahu produk handep, ada namanya handep di Palangkaraya ini nih, itu yang punya anak-anak muda dan mereka sangat kreatif sekali ya, anak-anak muda yang punya itu mereka sangat kreatif, mereka bisa bikin apa aja dari rotan itu lalu mereka jual. Nah, tidak hanya pendapatannya tidak hanya untuk mereka, tapi mereka membantu orang-orang desa yang benar-benar mencari rotan tersebut dan mengolahnya. Mereka bisa bikin aksesoris, mereka bisa bikin anting, mereka bisa bikin gelang, lalu mereka bisa bikin vas bunga dari rotan tersebut gitu ya. Dan mereka berhasil gitu saat mereka jual itu di Bali. Di sini juga ada di Palangkaraya saat mereka jual itu di Bali dan banyak orang-orang asing yang tertarik dengan produk mereka. Nah, inilah yang dimaksud bahwa jika kita berhasil, ya, jika suatu proses pemberdayaan itu berhasil, maka pembangunan suatu desa itu juga berhasil. Nah, ketika mereka yang produk handep ini tadi dijual ke Bali dan orang-orang asing banyak mengenal produk mereka, maka otomatis juga orang-orang akan tahu, oh ternyata desa ini yang membuat produk ini.
ya, dan internasional pun tahu gitu, sampai taraf internasional tahu bahwa oh masyarakat ini yang membuat produk ini, ya, oh masyarakat, oh desa ini yang membuat produk yang sangat bagus ini, misalnya seperti itu. Dan akhirnya desa itu pun terkenal, dan ketika desa itu terkenal dan permintaan dari pasar misalnya semakin banyak, misalnya tidak hanya pasar pasar di Indonesia tapi pasar internasional, akhirnya juga permintaannya semakin meningkat misalnya, dan itu pasti akan meningkatkan pembangunan di suatu daerah yang memproduksi kerajinan rotan tadi, seperti itu. Sebagai penutup dalam materi ini, maka dalam suatu proses pemberdayaan yang tujuannya untuk pembangunan itu sendiri, maka idealnya itu harus tercipta hubungan yang harmonis terlebih dahulu antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga program pembangunan yang ditujukan ke masyarakat dapat tepat sasaran dan tidak sia-sia. Ya, masyarakat perlu memberikan masukan, ya. Artinya di sini pemerintah juga perlu terbuka untuk mendengarkan apa yang menjadi masukan dari masyarakat, ya. Jadi masyarakat perlu memberikan masukan dan pemerintah berkewajiban memperhatikan segala macam masukan itu. Namun pada praktiknya memang terkadang pemerintah mengabaikan segala macam masukan itu sehingga pembangunan menjadi tidak tepat. Nah, oleh karena itu poin pentingnya ada pada kalimat pertama tadi, yaitu harus tercipta hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintah sehingga program pembangunan yang ditujukan tepat sasaran dan tidak sia-sia, dan harus ada tanggung jawab serta kerja yang baik, sistem kerja yang baik juga dari pemerintah sehingga pemerintah bisa menjalankan kewajibannya untuk mendukung masyarakat menjadi lebih maju melalui proses pemberdayaan.